Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GT1. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu jag-jag waringkas ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film berjudul Crank yang tentunya diperankan oleh Mamang Jason Statham. Dan langsung saja, siapkan kopina tentunya batna, dan inilah ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sudut pandang seseorang bernama Celios. Ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia pun menyadari bahwa seseorang telah datang ke rumahnya dan ia menemukan sebuah kaset dan langsung memutarnya. Di dalam rekaman tersebut, nampak seorang pria botak bernama Perona dan dalam rekamannya ia telah menyuntikkan racun sintetis buatan Cina ke dalam tubuh Celios yang sedang tertidur. Racun tersebut dapat menyebabkan kematian secara perlahan terhadap Celios dalam waktu kurang dari 2 jam. Mendengar kenyataan tersebut, Celios segera pergi untuk memburu Perona, namun Celios tidak mengetahui keberadaannya. Ia pun langsung menghubungi temannya yang bernama Kylo dan Celios meminta Kylo untuk melacak keberadaan si Perona. Celios lalu menghubungi dokter pribadinya dan langsung menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya. Si dokter pun menyarankan agar Celios harus selalu berpacu dengan adrenalin supaya menghambat penyebaran virus tersebut. Mendengar saran dari si dokter, Celios selalu membuat kekacauan dengan mencari keributan di markas geng. Kemudian Celios pun abret-abretan di dalam mall dan mencuri sebagian makanan dan minuman di sana. Celios lalu mendatangi sebuah rumah sakit dan ia pun mengambil beberapa obat-obatan dan tanpa disadarinya, seseorang telah melaporkan Celios kepada polisi yang berjaga di sana. Celios lalu masuk ke ruang pasien dan ia langsung berganti skin, namun polisi pun datang dan langsung mengejar Celios. Kemudian Celios mendatangi kepada mantan bosnya dan Celios langsung menceritakan semua kejadian yang menimpanya akibat ulah dari anak buah si bos, yaitu si Perona. Dan sungguh mengejutkannya, ternyata si bos lah yang menyuruh Perona untuk menyuntikkan racun Cina kepada Celios. Dari sinilah akar masalah tersebut muncul, yaitu dari pekerjaan terakhir Celios yang ternyata Celios telah membunuh ketua geng triad bernama Don Kim atas perintah dari si bos. Namun si bos tidak mau menanggung akibat dari pembunuhan yang dilakukan Celios, sehingga Celios pun dijadikan pengalihan dan menyuruh Perona untuk menghabisi Celios supaya anggota geng triad tidak menuduh si bos atas pembunuhan Don Kim. Menyadari dirinya telah dikhianati, Celios pun kesal dan karena kalah jumlah, Celios pun menunda amarahnya dan segera pergi dari sana. Di perjalanan, Celios mendapat telepon dari Kylo dan Kylo bilang kalau ia melihat kakak Perona di sebuah restoran. Orang tersebut ternyata terlibat dan membantu Perona saat masuk ke dalam rumah Celios, dan tanpa berlama-lama Celios langsung mendatangi keberadaan dari saudara si Perona. Celios pun menghajar dan membuat buntung tangan saudara si Perona, hingga akhirnya saudara Perona pun melakukan perlawanan dan inilah yang terjadi. Nice.
Setelah membunuh saudara si Perona, Selios lalu menghubungi si botak Perona dan memberitahu kalau ia telah menghabisi saudaranya tersebut. Singkat cerita, Perona mendapat paket kejutan dari Selios, yaitu tangan buntung milik saudaranya yang membuat si Perona marah dan langsung menyuruh anggotanya untuk menghabisi Selios. So let's go get the bitch. Selios lalu menemui pacarnya serta mengajaknya pergi, namun tak lama terlihat seorang mencurigakan yang langsung dihajar oleh Selios. Selios lalu memberitahu semua rahasia kepada pacarnya terkait pekerjaan dan kejadian yang telah menimpanya. Namun nampaknya si pacar tidak mau menerima Selios apa adanya. Dan saat si pacar akan meninggalkan Selios, tiba-tiba detak jantung Selios melambat, pertanda racun tersebut telah menyebar. Dan Selios langsung meminta si pacar membuka pakaiannya demi menaikkan adrenalin Selios. Awalnya si pacar menolak ajakan Selios, namun karena karunya melihat keadaan Selios, mereka pun langsung berkembang biak di hadapan semua orang tanpa rasa kaisin. Semua orang pun bersorak melihat dua manusia melakukan perkembangbiakan. Namun tak lama Selios mendapat telepon dari Kylo yang menyuruhnya untuk mendatangi keberadaan Kylo. Where are you? Don Kim's. I gotta go. We're out of your sight. Dan sungguh edan sekali, Selios meninggalkan si pacar yang sedang keenakan seperti meninggalkan sebuah runtah yang tiada artinya. Where's he? Smack the hell out of you, homeboy. I don't know why. I'm out here just chilling, doing what I do. Call me talking shit. Shit up. The Chinese now? The Chinese? This motherfucker. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, ternyata Kylo sedang disekap oleh anak buahnya si Perona. Dan sangat disayangkan, Kylo baru saja dibunuh oleh anak buah si Perona. Situasi pun semakin memburuk saat pacar Selios datang untuk menyusulnya. Dan seketika itu, terjadilah adegan baku tembak yang cukup menegangkan. To see if you're telling the truth. Now come on. Come on. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran yang cukup mengagetkan. Dan pada saat yang sama, si pacar memberikan terapi loli untuk meningkatkan adrenalin Selios. Singkat cerita, Selios pun diperiksa langsung oleh dokter pribadinya, dan si dokter sedikit terkejut dengan ketahanan tubuh Selios yang masih bisa bertahan hidup hingga begitu lamanya. So what are you gonna do? Setelah melakukan pemeriksaan, Selios lalu menghubungi Perona untuk melakukan pertemuan di sebuah gedung yang ada di kota itu. Perona pun menyetujuinya, dan sungguh cupunya si botak Perona, ia mengajak si bos bersama anak buahnya untuk menghadapi Selios. Yo, it's Verona. Sesampainya di tempat perjanjian, nampak si bos Perona dan anak buahnya sudah siap dengan persenjataan lengkap menunggu kedatangan Selios yang hanya datang seorang diri.
Di tempat itu, Chelios meminta penawar racun kepada si bos, namun ternyata racun sintetis buatan Cina tidak memiliki penawar. Dan sueknya, si bos malah mengeluarkan 1 dosis racun lagi, karena 1 dosis saja tidak cukup untuk membunuh Chelios. Namun, Chelios nampak gelo karena efek racun tersebut. Ia malah menodongkan tangannya ke arah mereka seolah sedang menodongkan pistol, dan seketika itu ya, ternyata Chelios bekerja sama dengan Don Kim, yang mana kita ketahui Don Kim telah dibunuh oleh Chelios. Namun kenyataannya, Chelios tidak membunuhnya dan menyuruh Don Kim untuk memalsukan kematiannya, sehingga perang antara geng pun terjadi di atas gedung tersebut. Police have moved to surround again. This from gunfire on the Sunday. Saat si bos melarikan diri, Chelios langsung mengejarnya meskipun efek racun tersebut telah terasa di tubuhnya. Saat berhasil mendapatkan si bos, tiba-tiba dari belakang datang si botak Perona yang langsung menyuntikkan racun kepada tubuh Chelios. Dan sungguh tidak diduga-duga, Perona malah membunuh bosnya sendiri. Dan saat si botak menyuruh pilot helikopter untuk terbang, datanglah si botak Chelios dan mereka pun akhirnya gelut. Mereka berdua pun akhirnya terjun bebas, dan pada saat yang bersamaan, Chelios menghubungi pacarnya dan meminta maaf karena telah mengecewakannya. Can you leave a message? Hey, this is Eve. It's like all my life I've just been